Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga hari ini kalian dan semua keluarga tetap dalam keadaan sehat. Anak-anak, hari ini kita pelajarannya yaitu akidah akhlak, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang baik. Saya ulangi, Asmaul Husna merupakan nama-nama yang terbaik dan agung yang sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna jumlahnya ada 99. Menghafal dan mengetahui arti dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat menambah keimanan dan keagungan kepada Allah. Tahukah kamu ada beberapa kisah yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat As-Salam? Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselamatkan dari pembunuhan. Tentunya kalian ingin tahu kisahnya. Mari simak kisah berikut ini. Rasulullah diselamatkan dari pembunuhan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin akan berhijrah ke Madinah. Hal tersebut diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga mereka mempunyai rencana jahat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemberi keselamatan akan selalu melindungi Rasulullah dan mengikutinya. Ketika Rasulullah berada di rumahnya bersama Ali bin Abi Thalib untuk mempersiapkan keberangkatan ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy sudah mengepung rumah beliau. Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat As-Salam memberi rasa kantuk yang hebat kepada para kafir Quraisy sehingga mereka pun tertidur. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib diperintahkan Rasulullah untuk tidur dan menutup tubuhnya dengan selimut. Rasulullah keluar dari rumahnya dengan selamat dan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Ketika orang-orang Quraisy terbangun, mereka pun terkejut karena telah tertidur. Mereka segera menerobos masuk ke dalam rumah Rasulullah untuk menangkap beliau. Namun mereka mendapati bahwa orang yang sedang tidur di balik selimut itu bukanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan Ali bin Abi Thalib. Mereka baru sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar pergi dari mereka baru sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah keluar dan pergi dari rumahnya tanpa sepengetahuan mereka. Akhirnya mereka pun gagal membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala dari pembunuhan yang direncanakan para kafir Quraisy. Allah Subhanahu Wa Taala lah Maha Pemberi keselamatan dan kesejahteraan bagi Rasulullah dan pengikutnya. Tahukah kamu arti As-Salam? As-Salam yang berarti yang Maha Sejahtera, yang Maha Pemberi keselamatan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak membutuhkan bantuan dan makhluknya. Dialah yang memberi kesejahteraan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala sebagai As-Salam memberi kepada kita kedamaian, kasih sayang dan keselamatan di akhirat.
Hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat as-salam adalah: 1. Membiasakan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim dalam berbagai kesempatan. Bersikap baik, ramah, menjaga anggota tubuh kita agar tidak menyakiti orang di sekitar kita. Yang nomor 3, mewujudkan rasa aman di lingkungannya. 4. Menjalin ukhuwah Islamiyah dan memperkokoh hubungan sesamanya. 5. Mudah bergaul dan banyak teman. 6. Menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, itu tadi hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat as-salam. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenal sifat al-mu'min. Al-mu'min adalah salah satu dari nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sifat-sifatnya, kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tahukah kalian apa arti al-mu'min dan bagaimana pengamalan dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita cari tahu. Amati gambar berikut. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Nah, apa akibat setelah melakukan seperti pada gambar? Kepada siapa kamu meminta perlindungan? Tentunya kalian sudah bisa menjawab. Tahukah kalian ada beberapa kisah yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat al-mu'min? Di antaranya tentang sarang laba-laba dan Suraqqah. Tentunya kalian ingin tahu kisahnya. Mari kita simak kisahnya. Sarang laba-laba dan Suraqqah. Ketika dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dikejar oleh para kafir Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar pun bersembunyi di dalam gua Sur selama 3 hari. Sebenarnya para kafir Quraisy telah menemukan gua tersebut. Dan hendak memasukinya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dengan cara memerintahkan laba-laba dan burung merpati untuk membuat sarang di mulut gua tersebut. Melihat itu, para kafir Quraisy membatalkan niatnya untuk memasuki gua Sur karena menyangka gua tersebut kosong. Pada hari ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar keluar dari persembunyiannya dan melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Di tengah perjalanan, Rasulullah dikejar oleh Suraqqah dan hendak menangkap beliau. Namun Allah kembali menyelamatkan Rasulullah dengan cara menggelincirkan dan menenggelamkan keempat kaki kuda yang ditunggangi Suraqqah. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar pun bisa melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan aman dan selamat. Dari kisah di atas kita dapat belajar tentang arti pertolongan Allah kepada kita. Jika kita beriman dan beribadah kepada Allah, kita akan selalu mendapatkan perlindungannya dan dihindarkan dari segala bahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala lah Maha Pemberi keamanan. Tahukah kamu arti al-mu'min? Al-mu'min berarti yang Maha Penjaga keamanan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemberi keamanan. Dia pelindung bagi orang-orang yang meminta perlindungan kepadanya. Mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala al-mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan
mengamalkan Asmaul Husna al-Mu'min, artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Nah, di sini hal-hal yang bisa kalian lakukan dalam mengamalkan sifat-sifat al-mu'min. 1. Bersikap yang ramah dan sopan santun kepada sesama. 2. Menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, dan masyarakat yang kondusif. 3. Menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. 4. Mengembangkan pemikiran yang baik dan positif bagi sesama. 5. Menjadi pribadi yang bisa dipercaya dan menjauhi sifat khianat. Nah, sedangkan hikmahnya adalah ini ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan dan keburukan seorang sesuai. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan dan keburukan seseorang sesuai dengan amal perbuatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur umat manusia dan menetapkan hukum sesuai dengan kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa aman dan kesejahteraan kepada semua makhluknya. Kesejahteraan dapat kita capai jika seseorang mempunyai hati yang bersih, saling menyayangi, dan selalu bersikap. Nah, itu tadi materi tentang sifat al-mu'min. Anak-anak, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, tugas kalian adalah ini ya. Tadi di sini ada gambar. Amati gambar berikut. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Ini nanti 3 ditulis di buku tugas dan dikirim. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.